kembali di channel Ginan ini. Kali ini kita akan membahas tentang teori dan pendekatan pendidikan multikultural. Simak terus ya. Nah, pendidikan multikultural itu merupakan pendekatan yang semakin penting dalam konteks globalisasi dan keberagaman budaya yang semakin nyata di masyarakat. Pendidikan ini bertujuan untuk mengembangkan pemahaman dan penghargaan terhadap keberagaman serta mendorong integrasi sosial yang harmonis. Dua tokoh yang signifikan dalam teori pendidikan multikultural adalah Martin J. Beck, Matustik, dan Judith M. Green. Yang pertama yaitu teori pendidikan multikultural menurut Martin J. Beck, Matustik. Martin J. Beck Matustik adalah seorang filsuf yang menekankan pentingnya kritik sosial dan etika dalam pendidikan. Dalam konteks pendidikan multikultural, Matustik menyoroti pentingnya mendidik siswa untuk memahami dan menghargai perbedaan budaya serta melibatkan mereka dalam dialog yang kritis. Dia percaya bahwa pendidikan harus mengajarkan siswa untuk menjadi warga dunia yang beretika, yang mampu berinteraksi dengan orang dari berbagai latar belakang budaya tanpa prasangka. Lalu yang kedua ada teori pendidikan multikultural menurut Judith M. Green. Judith M. Green, seorang pakar dalam bidang filsafat pendidikan, menekankan pentingnya inklusivitas dan keadilan dalam pendidikan multikultural. Green berargumen bahwa pendidikan multikultural harus mendorong partisipasi aktif semua kelompok budaya dalam proses pendidikan. Nah, hal ini itu mencakup pengembangan kurikulum yang mencerminkan keberagaman budaya serta penciptaan lingkungan belajar yang inklusif. Green juga menekankan perlunya kesadaran kritis terhadap dinamika kekuasaan dan privilege yang ada dalam masyarakat multikultural. Selanjutnya yaitu ada pendekatan dalam pendidikan multikultural. Untuk mendesain pendidikan multikultural dalam tatanan masyarakat yang kompleks dan penuh keberagaman antar kelompok, budaya, dan suku, ada beberapa pendekatan yang dapat diterapkan dalam proses pendidikan multikultural menurut Mahfud, yaitu yang pertama, memisahkan pendidikan dengan persekolahan. Pendidikan multikultural tidak selalu identik dengan program sekolah formal. Pendidikan ini juga dapat berlangsung dalam konteks informal dan non-formal. Lalu yang kedua, menghindari generalisasi kebudayaan kelompok etnik. Pendidikan multikultural tidak boleh mengasosiasikan kebudayaan hanya dengan kelompok etnik tertentu. Kebudayaan harus dilihat sebagai sesuatu yang dinamis, melibatkan interaksi antar kelompok secara berulang dan berkesinambungan. Lalu yang ketiga, meningkatkan kompetensi dalam beberapa kebudayaan. Nah, pendidikan multikultural itu harus meningkatkan kompetensi individu dalam berbagai kebudayaan secara profesional sesuai situasi dan kondisi. Lalu yang keempat, itu meningkatkan kesadaran budaya. Pendidikan formal maupun non-formal harus mampu meningkatkan kesadaran peserta didik tentang pentingnya kompetensi lintas budaya. Selanjutnya itu pendekatan dalam pendidikan multikultural. Beberapa pendekatan yang dapat diterapkan dalam pendidikan multikultural yaitu yang pertama, ada pendekatan historis. Ini meninjau kembali sejarah untuk memahami keberagaman budaya di masa lalu dan dampaknya terhadap masa kini. Lalu yang kedua, itu pendekatan sosiologis, mengontekstualisasikan peristiwa masa lalu untuk memahami dinamika sosial yang terjadi di masa kini. Lalu yang ketiga, itu pendekatan kultural, menitik beratkan pada otentitas dan tradisi yang berkembang di masyarakat. Lalu yang keempat, pendekatan psikologis, yaitu memperhatikan situasi psikologis individu secara mendalam untuk menciptakan pembelajaran yang lebih personal. Lalu yang kelima, pendekatan estetik, mengajarkan nilai-nilai sopan santun, perdamaian, keramahan, dan kecintaan terhadap keindahan. Lalu yang keenam, itu pendekatan perspektif gender, menyadarkan peserta didik bahwa jenis kelamin bukanlah penghalang untuk mencapai kesuksesan. Nah, pendidikan multikultural itu tidak hanya membentuk individu yang memahami keberagaman, tapi juga menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, harmonis, dan adil. Dengan berbagai teori dan pendekatan yang ada, pendidikan multikultural dapat menjadi fondasi penting dalam menghadapi tantangan globalisasi dan keberagaman. Oke, cukup sekian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.